kota akan mengumumkan pendaftaran PPK dan PPS dimulai dari tanggal 15 November sampai dengan 1 Januari. Jadi anggota PPK dan PPS itu dia tidak perlu datang ke kantor. Jadi nanti akan dibuka link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih yang ada dimanapun Anda berada saat ini. Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Kembali lagi saya dengan Sherly, host RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini kita sudah masuk ke dalam seri 9, Alhamdulillah, yang tentunya tugas kami bagaimana memberikan edukasi, pendidikan politik, serta jembatan informasi kepemiluan kepada masyarakat, khususnya teman pemilih yang berada di YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tengah. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di bawah ini. Terus teman-teman yang misalkan kita kan ini membicarakan soal kepemiluan. Jika teman-teman mendapatkan atau menginginkan informasi terkait kepemiluan, silahkan komen di kolom di bawah ini. Nanti kita akan angkat sebagai tema di seri-seri berikutnya. Nah, saat ini adalah informasi yang sangat menarik dan tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh semua masyarakat yang nanti akan ikut berkontribusi di dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2024. Apa tema yang kita angkat kali ini? Yaitu terkait dengan tahapan ad hoc. Bagaimana KPU nanti akan melakukan penerimaan tenaga perpanjangan tangan, dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Sahran Raden SAG SHMH. Bapak Dr. Sahran Raden SAG SHMH. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Tapi Bapak ini luar biasa. Kegiatannya sangat padat sehingga mendapatkan jadwal waktu podcast pun ya luar biasa, setengah mati macam artis ya Pak ya. Ya, biasa di luar. Ya, biasa di luar. Jadi Pak, kita akan angkat terkait dengan tahapan penyelenggaraan rekrutmen tenaga ad hoc atau penyelenggara ad hoc yang nantinya biasa orang kenal dengan PPK dan PPS. Mungkin nanti Bapak bisa sedikit menjelaskan bagaimana tahapan pendaftaran tenaga ad hoc atau PPK dan PPS ini Pak. Ya, terima kasih ya Bu Sherly. Salah satu tahapan pemilu 2024 itu adalah pembentukan badan ad hoc atau yang kita kenal dengan PPK dan PPS ya, serta KPPS. Kalau PPK itu adalah panitia pemilihan kecamatan yang berada di kecamatan ya. Kemudian PPS itu adalah panitia pemungutan suara yang ada di desa, serta KPPS kelompok panitia pemungutan suara yang ada di KPPS. Nah, ini penyelenggara ad hoc ya di tingkat kecamatan, desa dan TPS memiliki tugas yang sangat strategis dalam rangka untuk menyiapkan pemilu ya tahun 2024. KPU berencana akan melakukan pendaftaran PPK dan PPS itu di bulan November ini ya. Jadi bulan ini ya Pak ya, bulan ini. Rencana insya Allah akan dilaksanakan kalau tidak ada perubahan ya. Itu sesuai dengan keputusan Sekjen itu mulai tanggal 15 November ya 2022 dan sampai dengan tanggal 1 Januari 2023. Itu artinya bahwa tanggal 2 Januari 2023 PPK itu sudah harus melaksanakan tugasnya. Nah, sementara untuk PPS ya, PPS itu untuk pelaksanaannya pendaftarannya mulai dari direncanakan mulai tanggal 1 Desember ya 2022 sampai dengan 15 Januari 2023. Artinya PPS sudah harus bertugas mulai tanggal 16 Januari 2023. Nah, ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa PPK dan PPS itu dibentuk 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan
kemudian dibubarkan 2 bulan setelah hari pemungutan suara itu. Nah, oleh karena itu memang saat ini adalah jadwal yang sesuai dengan tahapan, maka ya kami sudah harus membentuk PPK dan PPS. PPK dan PPS ini dibentuk oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi PPK, PPS yang berwenang untuk membentuk mereka itu adalah KPU Kabupaten Kota. Jadi nanti para pendaftar itu akan mendaftar di KPU Kabupaten Kota setelah dibukanya pengumuman pendaftaran itu. Jadi guys, teman-teman pemilih yang ada di rumah, dicatat tanggalnya bahwa KPU Kabupaten Kota akan mengumumkan pendaftaran PPK dan PPS dimulai dari tanggal 15 November sampai dengan 1 Januari 2023. Jadi ada 1 bulan setengah untuk teman-teman pemilih di rumah untuk menyiapkan berkas pendaftaran yang nanti akan diumumkan apa-apa saja pendaftaran. Dan PPS tadi dari tanggal berapa Pak? Tanggal 1 Desember. 1 Desember sampai 15 Januari. Jadi teman-teman dicatat tanggalnya dan disiapkan dokumen-dokumen persyaratannya. Tapi by the way, apa saja sih syarat-syaratnya sebenarnya Pak? Untuk menjadi seorang penyelenggara, kan teman-teman pemilih di rumah mau tahu kira-kira saya mau menjadi PPK apa yang harus saya persiapkan syaratnya seperti itu. Syaratnya sederhana saja ya. Kalau untuk menjadi PPK dan PPS itu yang pertama warga negara Indonesia ya. Kemudian berusia paling rendah 17 tahun ya. Tentu kalau dokumen yang disiapkan itu warga negara Indonesia dan berumur 17 tahun, dokumen pembuktiannya itu adalah KTP ya. Termasuk syarat berkaitan dengan berdomisili di wilayah kerja PPK dan PPS atau KPPS. Karena wilayahnya kecamatan ya Pak ya. Pembuktiannya itu adalah KTP ya sebagai pembuktian. Nah, kemudian mempunyai integritas dan pribadi yang kuat, jujur ya, dan terpercaya. Dan ini dokumennya hanya sebuah pernyataan dan kemudian tidak pernah menjadi anggota partai politik ya, paling rendah 5 tahun ya, yang dibuatkan dengan pernyataan yang bersangkutan itu tidak pernah menjadi anggota partai politik. Kemudian ijazah ya pendidikan itu paling rendah SLTA itu ya. Jadi dibuktikan dengan ijazahnya dilegalisir ya. Kemudian tidak pernah dipidana penjara ya, yang telah memiliki kekuatan hukum ya secara tetap. Dan kemudian untuk persyaratan KPPS itu ya dikhususkan usianya 17 sampai dengan 55 tahun itu ya. Nah, ada persyaratan tambahan. Misalnya dia tidak pernah menjadi tim kampanye ya. Tim kampanye, tim sukses untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota itu menjadi syarat tambahan. Kemudian tidak memiliki ikatan hubungan perkawinan sesama penyelenggara pemilu itu ya. Itu juga bagian dari syarat tambahan ya yang harus dimiliki. Nah, itu kira-kira yang menjadi yang perlu disiapkan. Jadi sederhana saja untuk PPK dan PPS ini itu. Yang menarik adalah syarat-syarat tambahan ya Pak ya. Kalau syarat-syarat umum sudah sama seperti sebelumnya, ada KTP, ijazah, terus tidak terdaftar sebagai partai politik. Nah, dan satu lagi Bu Seldi, untuk persyaratan tambahan itu tidak pernah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau KPU Kabupaten Kota karena pelanggaran terhadap dugaan kode etik sebagai penyelenggara pemilu itu. Jadi yang menarik itu tidak memiliki hubungan ikatan pernikahan. Jadi kalau misalkan suami istri dari anggota KPU misalkan atau sekretariat KPU tidak bisa ya Pak ya? Iya, jadi yang dimaksudkan dengan hubungan perkawinan ya. Jadi antara sesama penyelenggara pemilu. Jadi kalau misalnya istrinya jadi anggota PPK, maka pasangannya tidak bisa menjadi anggota PPS gitu. Atau misalnya juga
anggota KPU juga, yang suaminya jadi anggota KPU, maka istrinya tidak boleh bisa menjadi anggota PPK. PPK. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya suaminya di Panwascam, maka yang bersangkutan tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu di PPK. Itu namanya hubungan perkawinan. Jadi hubungan perkawinan itu adalah hubungan yang diikat ya secara suami istri gitu, secara sah. Jadi bukan hubungan kekerabatan ya, jadi ini hubungan perkawinan. Jadi kalau sepupu enggak apa-apa ya Pak ya? Ya, itu kan, kalau itu kan hubungan kekerabatan namanya. Jadi guys, dicatat persyaratannya apa saja, sudah dijelaskan tadi oleh Pak Sahran Raden, bahwasanya persyaratannya mulai dari A sampai Z sudah dijelaskan tadi. Nanti tinggal disiapkan dokumen-dokumen persyaratannya. Nah, satu hal lagi Bu Sherly, bahwa persyaratan ini juga termasuk memberi kesempatan kepada yang seluas-luasnya kepada penyandang disabilitas itu. Jadi penyandang disabilitas itu sepanjang dia memiliki kemampuan ya dalam rangka untuk menyelenggarakan pemilu, maka dia diberi kesempatan untuk ikut serta berpartisipasi dalam menjadi anggota PPK atau PPS itu. Yang intinya dia berintegritas, mempunyai kemampuan, silahkan bergabung dengan kami sebagai penyelenggara ad hoc ya Pak ya. Nah, mungkin teman-teman yang masih baru nonton podcast kita mungkin masih agak bingung. Terus tugas-tugas sebagai penyelenggara PPK, PPS itu apa saja? Kan sudah ada KPU provinsi, sudah ada KPU kabupaten. Nah, tugas PPK dan PPS di sini sendiri apa Pak? Ya, memang tugas PPK dan PPS itu membantu KPU kabupaten kota, membantu KPU provinsi, membantu KPU RI dalam rangka untuk menyelenggarakan semua tahapan pemilu yang ada di kecamatan itu. Yaitu sama apa yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten kota itu juga dilaksanakan oleh PPK di tingkat kecamatan itu ya. Kemudian PPK ini memiliki tugas yang sangat berat ya, sangat strategis, misalnya melakukan rekapitulasi ya, penghitungan suara di tingkat PPK atau di tingkat kecamatan itu ya. Kemudian menerima daftar pemilih ya, daftar pemilih pemilu ya, dan pemilihan itu. Nah, itu semua tahapan-tahapan pemilu yang diselenggarakan itu juga dilakukan oleh teman-teman di PPK itu, dan PPS juga seperti itu. Jadi membantu. Nah, karena PPK dalam hubungan kerjanya dengan PPS itu dia bertanggung jawab kepada KPU kabupaten kota. Jadi berat memang tugas PPK dan PPS, maka itu kita harus mencari penyelenggara ad hoc yang memiliki integritas, kemampuan dan kualitas yang baik ya dalam rangka untuk mengelola pemilu di tingkat kecamatan dan tingkat desa itu. Jadi sungguh mulia sebenarnya tugas dari seorang PPK dan PPS sebagai perpanjangan tangan dari KPU provinsi, KPU RI, KPU provinsi dan kabupaten kota ya Pak, yang untuk menyelenggarakan tahapan-tahapan yang memang kewenangannya berada di tingkat kecamatan dan kelurahan dan desa. Nah, kira-kira kalau memang itu tadi Bapak bilang berat, kira-kira apa yang tantangan-tantangan yang mereka hadapi sebenarnya PPK dan PPS ini Pak? Iya, tantangan PPK dan PPS nanti itu kan kita lihat adanya kompleksitas pemilu tahun 2024 ya. Kompleksitas pemilu 2024 ini sama sebenarnya yang sudah pernah dilakukan di pemilu tahun 2019. Di antaranya misalnya tantangan badan ad hoc ini termasuk misalnya dalam rangka melakukan pemutahiran data pemilih. Nah, bagaimana data pemilih kita ini yang akurat, yang komprehensif, yang valid ya, validitas datanya itu memang PPK menjadi salah satu lembaga atau penyelenggara ad hoc yang memiliki peran yang sangat strategis ya. Jadi bagaimana data kita itu valid ya, bagaimana dia melakukan pemutahiran itu ya, data sampai kemudian menetapkan ya DPT itu kepada menyerahkan DPT itu kepada KPU kabupaten kota, di mana kondisi data kita itu berkualitas dan baik gitu. Itu salah satu tantangannya. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan tingkat partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi pemilih juga menjadi tantangan berat bagi PPK PPS.
karena salah satu agen sosialisasi yang dilakukan yang dekat dengan masyarakat itu adalah PPK dan PPS. Jadi mereka yang langsung bersentuhan. Nah, bagaimana PPK dan PPS itu memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan seberapa kuantitas masyarakat itu datang ke TPS, berapa jumlah orang yang datang ke TPS. Jadi itu salah satu tantangannya. Kemudian berkaitan dengan administrasi kepemiluan, termasuk di sana mengadministrasikan ya, melakukan rekapitulasi hasil suara itu ya. Jadi ini tantangan terberat. Di sana yang dipertaruhkan itu adalah kemandirian dan integritas. Nah, oleh karena itu PPK dan PPS ini dibutuhkan mereka yang memiliki integritas yang baik. Nah, tantangan berikutnya ini berkaitan dengan kerumitan pemilu serentak. Pemilu yang dilakukan dalam 5 kotak dan 5 surat suara itu ya, ada pemilu presiden, wakil presiden, surat suara DPR, surat suara DPRD, surat suara DPD, DPD provinsi dan DPD kabupaten kota. Nah, ini tingkat kerumitan administrasi pemilu ini sangat cukup sulit itu ya, cukup rumit, maka dibutuhkan mereka yang bisa mampu memberikan pengelolaan secara profesional itu ya, secara profesional dan memiliki pengetahuan kepemiluan yang baik itu. Nah, itu kira-kira tantangan-tantangan yang akan dihadapi, termasuk dalam melakukan distribusi logistik. Jadi sebagaimana ketentuan undang-undang bahwa logistik pemilu itu 1 hari sebelum hari pemungutan suara itu sudah harus ada di TPS. Nah, ini rentang kendali tata kelola logistik ini salah satunya itu adalah di PPK dan PPS. Jadi mulai dari KPU Kabupaten Kota mendistribusikan kepada PPK, PPK kepada PPS, PPS kepada KPPS. Jadi rentang distribusinya yang panjang, termasuk geografisnya itu ya, sarananya, transportasinya. Nah, itu yang harus dikelola dengan baik terhadap PPK dan PPS, di mana selalu berhubungan dan berkonsultasi, berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Kota gitu. Nah, tadi sudah begitu banyak yang dijelaskan sambil menghela nafas, begitu banyak tantangan yang dihadapi sebenarnya oleh PPK dan PPS, karena setiap tahapan penyelenggaraan pemilu itu otomatis di tingkat PPK dan PPS juga menyelenggarakan itu. Misalnya tahapan pemutahiran data pemilih, bagaimana menciptakan sebuah data pemilih yang akurat yang kemudian nanti ditetapkan menjadi DPT oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, terkait dengan bagaimana logistiknya, terkait bagaimana sosialisasinya, semua dihandle oleh PPK dan PPS. Dan terakhir Bapak sampaikan bahwasanya kita akan merekrut tenaga penyelenggara ad hoc PPK dan PPS yang kira-kira mempunyai SDM dan pengetahuan kepemiluan yang baik. Nah, itu salah satu syarat untuk mendapatkan informasi, sebenarnya harus nonton podcast ini, Pak. Karena semua tahapan yang Bapak bahas tadi sebenarnya kita sudah bahas di semua tema-tema. Misalkan kita khusus membahas terkait dengan pemutahiran data pemilih, bagaimana terkait dengan sosialisasi, itu sudah kita bahas. Jadi teman-teman yang mau mendaftar PPK dan PPS, silahkan nonton podcast, tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nanti komen di bawah, saya sudah Kak, saya sudah nonton podcast. Nanti dapat nilai lebih ya Pak? Tidak ya? Harus dilakukan seleksi. Iya, diseleksi secara terbuka itu. Diseleksi secara terbuka, ada wawancara kan Pak ya? Iya. Nah, kalau teman-teman nonton podcast RPP Podcast KPU Provinsi Sulawesi Tengah, nanti dapat ilmunya. Nanti kalau wawancara sudah gampang kan Pak? Jadi itu salah satu untuk mendapatkan pendidikan pemilih. Nah, sudah Bapak jelaskan tantangan, kita masuk bagaimana proses pendaftarannya tadi. Apakah datang ke KPU ke provinsi kah, atau datang ke KPU kah, atau melalui apa? Ya, jadi dalam pendaftaran badan ad hoc ini, PPK dan PPS, KPU sudah menempuh kebijakan melalui sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc yang kita sebut dengan SIAKBA. Jadi SIAKBA ini adalah salah satu sistem informasi teknologi ya, aplikasi yang sudah ditetapkan oleh KPU dalam rangka untuk pendaftaran dan pendataan ya anggota PPK dan PPS itu. Jadi para pelamar ya, masyarakat yang akan mendaftarkan diri untuk menjadi anggota PPK dan PPS itu, dia tidak perlu datang ke kantor. Jadi nanti akan dibuka link SIAKBA ya, di mana
eh, masyarakat bisa Akses dari rumah. menjadi mendaftar melalui si Akba itu. Jadi nanti mereka akan mendaftarkan akun dulu ya, akun di si Akba melalui email mereka. Nah, seluruh nah setelah diterima, nah seluruh memiliki akun ya, mereka memiliki akun, semua dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tadi saya sampaikan ya, syarat-syarat tadi yang sifatnya ada dokumennya, maka itu di-upload ya ke dalam si Akba. Aplikasi itu nah, ya, Pak, aplikasi si Akba nanti si Akba ini melakukan verifikasi ya, verifikasi. Jadi dilakukan verifikasi, nanti setelah diterima oleh si Akba, lalu kemudian ini dikirimkan melalui email. Jadi tanda penerimaan dari si Akba itu yang sudah dikirimi melalui email masing-masing ke akun ya, akun email masing-masing pengguna, itu kemudian akan di print oleh pelamar, dan pelamar bisa membawa serta ketika pada saat tahapan jadwal untuk seleksi tertulis itu. Jadi sebenarnya masyarakat tidak perlu datang ke kantor, dia hanya bisa di rumah mengisi. Yang penting salah satunya itu adalah apakah ada jaringannya itu, jaringan internetnya. Saya kira jaringan orang dalam. Salah Pak. satu tantangannya itu adalah jaringan internetnya, akses internet ya. Jadi karena itu harus menggunakan internet, menggunakan teknologi, maka ya masyarakat pelamarnya bisa dari rumah juga boleh untuk mendapatkan. Jadi sekarang ini kan sudah banyak tutorial si Akba yang sudah dikirimkan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota melalui link di Facebook ya, di Instagram ya, dan lain sebagainya, platform media sosial yang itu bisa diunduh atau bisa dilihat langsung oleh warga, oleh masyarakat ya, untuk bagaimana tata cara mendaftarnya ke KPU. Jadi nanti ini sistem informasi yang sebelumnya tidak pernah dilakukan di pemilu 2024 ini, dalam seleksi anggota PPK dan PPS ya, sebagai badan ad hoc penyelenggara pemilu di kecamatan dan di desa, maka dalam proses seleksinya itu dilakukan melalui sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc gitu ya. Jadi dia punya akun-akun di dalamnya, atau semacam perintah-perintah di situ yang harus bisa diikuti oleh pendaftar itu. Jadi semuanya akan dokumen persyaratannya akan dimasukkan melalui si Akba itu. Dan sebenarnya sebagai sistem informasi teknologi dalam seleksi KPU bukan hanya badan ad hoc saja, tapi nanti seleksi anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota, itu dia akan menyiapkan si Akba ini sebagai sarana untuk mendaftar itu. Jadi begitu anunya. Oh, jadi teman-teman yang mau daftar tidak perlu lagi datang ke kantor KPU Kabupaten Kota ya Pak ya. Jadi langsung teman-teman silakan mendapatkan informasi tentang si Akba ini melalui media-media sosial KPU Kabupaten Kota, bisa di-follow di masing-masing Instagramnya. Nanti ada tutorial ya Pak ya terkait ada bagaimana tutorialnya. Jadi seleksi melalui si Akba ini memang mulai dari pendaftaran calon ya, mulai dari pendaftaran calon sudah masuk, kemudian penelitian administrasi ya, seleksi tertulis, hasil seleksi wawancara ya, sampai dengan penetapan sumpah dan janji. Nah itu semuanya data-datanya itu akan masukkan ke dalam si Akba. Tetapi dalam proses pendaftarannya itu dilakukan melalui proses si Akba tadi, sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Luar biasa, keren sekali sekarang aplikasinya, aplikasi ya, untuk rekrutmen ya Pak ya. Sebenarnya data juga sih, digitalisasi pemilu. Iya, digitalisasi pemilu. Terus datanya juga, kalau kan bawa-bawa kertas ke kantor kan ribet ya Pak ya. Jadi teman-teman, ini adalah informasi yang sangat memudahkan buat teman-teman penyelenggara. Jadi tidak perlu lagi datang ke KPU, silahkan buka aplikasi si Akba, daftarkan akun, kemudian teman-teman bisa mengisi
perintah-perintah atau apa yang diinginkan untuk diisi di aplikasi, nanti akan ada informasi-informasi selanjutnya. Jadi sangat memudahkan teman-teman yang apalagi yang sering-sering mager di rumah, baring-baring. Nah, terkait dengan ini apalagi kira-kira Pak, yang selain less paper, apalagi yang kira-kira mau disampaikan kepada teman pemilih yang ada di rumah terkait dengan prepare persiapan untuk mendaftar menjadi seorang penyelenggara ad hoc yang berintegritas dan memiliki edukasi dan pendidikan. Ya, dalam proses pendaftaran ini tentu saja masyarakat diminta untuk menyiapkan diri ya, baik pengetahuannya maupun berkaitan dengan integritas itu. Jadi karena memang salah satu batu uji dari pemilu berkualitas ya, pemilu demokrasi ini lebih demokratis, jujur dan adil itu adalah pada PPK dan PPS itu, karena serta KPPS ya, karena di sana mereka yang mempertaruhkan itu ya, mempertaruhkan terhadap hasil pemilu ini, baik itu dari sisi suara ya, dari sisi hasil maupun dari sisi proses di dalam pemilu kita yang sedang berlangsung nanti ya. Dan kemudian teman-teman sekalian bahwa proses ini yang paling penting adalah lahir dari proses yang terbuka ya, yang sangat ketat, dan tentu persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan begitu. Nah, tadi sudah disampaikan panjang lebar, semoga teman-teman semua bisa mendapatkan informasi terkait dengan ini. Jadi yang mau daftar Siakba wajib nonton konten seri podcast ini. Nah, tadi juga disampaikan bahwa ini terintegrasi ya Pak, misalkan ke Sipol, sistem informasi partai politik, ke Siakba itu terintegrasi. Ya, jadi yang mengaku tidak jadi yang untuk Siakba ini dia terintegrasi dengan sistem informasi yang lain, termasuk misalnya Sipol ya, sistem informasi partai politik. Jadi orang yang masuk ke dalam Sipol, ketika dia mendaftar dalam Siakba akan memberi tanda bahwa ini masuk dalam Sipol itu ya. Nah, namun demikian Siakba tetap menerima orang tersebut ya. Nanti prosesnya dilakukan klarifikasi ya terhadap yang bersangkutan. Karena memang boleh jadi masyarakat dimasukkan di dalam partai politik, menjadi anggota partai politik dan masuk ke dalam Sipol, dia tidak mengetahuinya itu, tidak mengetahuinya tanpa sepengetahuannya, dan itu banyak ya. Setelah kita melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik, bahwa ada masyarakat yang tidak mengakui dan tidak menyetujui bahwa yang bersangkutan itu menjadi anggota partai politik. Nah, ketika syarat berkaitan dengan PPK PPS ini tidak pernah menjadi anggota partai politik, maka seseorang itu yang tercantum namanya di dalam Sipol, maka mereka nanti akan dilakukan proses klarifikasi dan verifikasi gitu. Jadi masukkan dulu tanggapan masyarakat kalau diverifikasi apa ya. Nah, betul-betul informasi yang padat guys, informasi yang sangat penting. Nah, satu hal lagi Bu Sherly, yang penting itu bahwa masyarakat ingin mengetahui berapa honornya. Oh iya betul. Ini sebenarnya pertanyaan paling ditunggu oleh teman-teman pemilih. Nah, ini alhamdulillah KPU sudah menetapkan ya, setelah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, honor penyelenggara badan ad hoc ini terjadi kenaikan ya. Yang sangat signifikan dari pemilu sebelumnya. Betul. Misalnya kalau ketua PPK itu honornya 2.500.000 gitu ya. Nah, kemudian anggota PPK itu honornya 2.200.000 ya. Kemudian PPS ya, ketua PPS-nya 1.500.000 ya, anggota PPS-nya 1.300.000. Nah, ini kenaikan yang cukup signifikan dan ya, kalau kita lihat jadwal tahapan masa kerja mereka itu kurang lebih 14 bulan itu ya. Jadi 14 bulan mereka menerima honor dari sebagai penyelenggara. Lumayan ya Pak ya. 14. Alhamdulillah ini 14 bulan kali 2.200.000 setiap bulan misalkan. Karena negara dalam hal ini KPU sudah menganggap bahwa badan ad hoc itu tidak hanya sebagai volunteer saja semata dalam pemilu, tapi dia adalah bagian penting dari penyelenggara pemilu itu ya. Meskipun dia itu adalah ad hoc, tapi dia kunci dari segala pemilu ini bisa
berkualitas dengan baik, terlaksana gitu. dengan baik. Ya. Nah, artinya negara sudah memberikan reward Ya. kepada penyelenggara ad hoc dan memandang bahwa tenaga ad hoc ini memang sangat penting untuk mensukseskan sebuah penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga diapresiasi dengan kenaikan honor untuk penyelenggara ad hoc untuk pemilu 2024. Oke. Jadi teman-teman pemilih jika ingin mendaftarkan atau bersama kami menyelenggarakan pemilu 2024, silahkan daftarkan diri melalui aplikasi Siakba. Silahkan mendaftarkan dan mendapatkan akun. Untuk informasi terkait dengan Siakba, silahkan teman-teman memfollow akun-akun media sosial KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota untuk mendapatkan tutorial lebih lengkap terkait bagaimana pengisian aplikasi dari Siakba. Nah Pak, sekarang sudah 30 menit dan ini adalah penghujung penutupan podcast untuk seri ini. Tapi ke depan kita akan tetap berdiskusi Pak, tetap akan mengundang Pak Dr. Saran untuk materi-materi dan tema-tema terkait dengan kepemiluan yang lain. Tentu teman-teman di rumah juga nanti akan membutuhkan informasi-informasi kepemiluan. Jadi teman-teman yang ada di rumah catat semua apa yang diinformasikan oleh Pak Dr. Saran Raden tadi terkait dengan syarat-syarat untuk mendaftar sebagai rekrutmen ad hoc PPK dan PPS. Catat tanggal-tanggalnya dan jangan lupa untuk nonton podcast dari seri 1 sampai seri terakhir dan memfollow akun-akun media sosial KPU Provinsi Sulawesi Tengah dan KPU Kabupaten Kota Sulawesi Tengah untuk mendapatkan informasi-informasi terkini terkait dengan kepemiluan. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti podcast kita dari awal sampai akhir. Saya harap ini adalah informasi yang sangat dinantikan oleh teman-teman pemilih yang ada di rumah. Terima kasih Pak Dr. Saran sudah bersama kami 30 menit memberikan pencerahan terkait dengan tahapan rekrutmen PPK dan PPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di edisi selanjutnya.